Kalau mereka nih main game untuk menghasilkan penyakit gitu, Mbak. Yang Iya. yang di mana harusnya itu yang harus kita rubah. Gueva tertarik di dunia modeling Iya. itu karena ibu Gueva Iya. yang selalu menginspirasi Gueva. Motivasi terbesar Gueva itu ada di ibu. Iya. Ini ada job nih, kata Mbak Kiki ya. Job apa Bunda? Kata Gueva kan. Job main film Gueva, film Dulu Muluk di Malik. Nah, di situ langsung Gueva okein tuh karena Gueva tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happy ini dalam acara Bincang Pendidikan. Di kesempatan yang istimewa ini sudah hadir tamu kita Gen Z yang berprestasi, yaitu Ahmad Guevara Lee. Ya. Selamat malam. Kita manggilnya Guevara ya? Ya. Geva ya. Selamat malam Geva. Malam. Ya, gimana Mbak. kabarnya Geva? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Jadi Geva, tema kita malam ini adalah meretas prestasi sejak usia dini. Pemirsa, Geva atau lengkapnya Ahmad Guevara Lee sudah mulai aktif di fashion show sejak usia 6 tahun. Sekarang usia Geva 16 tahun. 16 tahun. Jadi sepanjang tahun Geva aktif di dunia fashion show dan model, sekaligus juga sebagai pelajar. Nah, untuk mendengar kisah yang sangat menarik dengan Gueva yang sangat intens ya, sangat tertarik dengan fashion show yang sudah seperti mendarah daging buat Gueva. Jadi malam ini kita undang Gueva untuk cerita tentang pengalamannya yang aktif di dunia fashion show. Nah, Gueva, untuk tahap awal mungkin kita pengen tahu nih, kenapa Gueva sangat tertarik di dunia fashion show dan modeling. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Ya. Gueva tertarik di dunia modeling Ya. itu karena ibu Gueva Ya. yang selalu menginspirasi Gueva. Motivasi terbesar Gueva itu ada di ibu. Ya. Ibu yang mendorong Gueva aktif di dunia modeling, ibu yang selalu memanajemen Gueva gitu, yang selalu memberi pesan-pesannya Gueva gitu kan. Ya. Yang dimana ibu tuh berperan penting dalam hidup Gueva. Alhamdulillah karena doa ibu, karena dorongan ibu, Gueva bisa jadi orang yang kayak di kamera sekarang. Ya, alhamdulillah. Jadi Gueva ini selain aktif di fashion show dan modeling juga tetap memperhatikan pendidikannya. Artinya pendidikan tetap nomor satu karena tadi Gueva bilang sempat sebelumnya tetap 10 besar ya di sekolah. Alhamdulillah. Nah, Gueva, mungkin Gueva bisa cerita yang enaknya dulu nih dari modeling. Jadi selain dari kepuasan karena misalnya menang, terus kan pastinya ada secara finansial, ada yang didapat dari situ. Nah, sehingga mungkin Gueva bisa cerita apa saja yang membuat Gueva antusias terus aktif di dunia modeling dan fashion show. Yang buat Gueva antusias itu kayak misalnya kita menang nih, yang dapat medali, misalnya dapat piala gede misalnya. Itu yang bikin Gueva tuh semangat gitu misalnya. Misalnya kan Gueva kan suka naruh piala di kamar ya. Properti ini disupport oleh Dekor Rumah. Dekor Rumah One Stop Solution Customer. Jadi bangun tidur misalnya kan, lihat piala gede itu semangat lagi gitu kan. Oh ya. Berarti harus jadi lebih gede nih berarti. Iya, jadi prestasi itu kelihatan ini hasil dari ketekunan dari Gueva untuk berlatih modeling, fashion show gitu ya. Iya. Terus pastinya kan ada hadiahnya tuh. Nah, mungkin sepanjang tahun bahkan dari usia 6 tahun sekarang udah 16 tahun. Nah, Gueva menggeluti fashion show dan modeling itu tentunya banyak dong yang didapat. Nah, jadi mungkin Gueva bisa cerita tuh apa aja. Misalnya jadi mandiri nih, nggak perlu uang jajan nggak perlu minta sama orang tua lagi, tapi Gueva udah bisa
mendapatkan uang jajan sendiri atau penghasilan sendiri dari aktivitas GWEFA di dunia modeling dan fashion show. Bisa cerita soal itu? Bisa, Mbak. Kalau GWEFA ya kayak uang tunai misalnya, Mbak. Ya, kan udah kumpul lumayan juga kan. Jadi bisa buat self reward, bisa untuk belanja gitu kan. Kayak GWEFA contohnya, GWEFA bisa beli HP dari uang hasil GWEFA sendiri. Yang dimana kalau kita beli pakai uang sendiri itu akan perasaan lebih beda, Mbak. Lebih sayang gitu sama ini kan. Karena kan hasil jerih payah sendiri, sendiri. Beda loh, Mbak, barang yang beli sendiri sama yang dibeliin gitu kan. Kayak kalau yang dibeliin kan kayak semena-mena banget gitu kan. Kalau yang kita beli sendiri kayak sayang gitu, lebih aware gitu kan. Dijaga ya, supaya awet. Iya. Jadi bisa traktir saudara. Yang jelas udah bisa mandiri ya. Bisa mandiri, alhamdulillah. Jadi pemirsa, jadi GWEFA contoh remaja yang berprestasi yang memanfaatkan waktunya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Seperti tadi, selain belajar di sekolah, GWEFA juga ikut fashion show dan modeling dan mendapatkan banyak prestasi dari fashion show dan modeling tadi. Nah, mungkin GWEFA bisa cerita nih prestasi-prestasi yang menonjol dari GWEFA di dunia fashion show dan modeling ini. Silakan GWEFA. Kalau untuk prestasi yang paling menonjol, GWEFA itu suka yang GWEFA juara 1 bujang gadis di SMA Universitas Palembang sebagai bujang. Tahun berapa itu? Tahun 23-24. 23-24. Oh, tahun 2023 dan 2024. Berarti 2 tahun atau gimana tuh? 1 tahun, Mbak. 1 tahun. Oh, tahun ajaran 2023-2024. Ya, alhamdulillah itu menjadi pengalaman yang paling berharga gitu. Karena di mana di situ kan kita belajar berorganisasi gitu, mengurus satu organisasi kan. Yang kayak kita itu jadi semacam keluarga gitu. Yang dimana kita sebagai keluarga itu harus saling mengayomi, harus saling mengajari, misalnya ada yang salah kita motivasi gitu. Alhamdulillah, GWEFA senang dengan jabatan itu kemarin kan. Yang dimana kita juga dapat predikat juga di sekolah. Terus saya juga pernah dapat info nih dari ibunya GWEFA. Jadi sebelum take ini ibunya GWEFA memberikan banyak sekali masukan. Ada sejumlah prestasi yang sudah diraih oleh GWEFA. Misalnya ketika ikut lomba daur ulang, ya kan? Bisa cerita tuh gimana tuh serunya ikut lomba busana daur ulang dan kemudian menjadi juara. Alhamdulillah, Mbak ya. Kalau untuk daur ulang itu kan jerih payah sendiri kan, sama ibu juga kan. Ya, waktu itu GWEFA kan termotivasi juga karena banyak produk-produk dari luar kan yang kita manfaatin dalam rumah kan. Yang dimana kita terapin prinsip 3R gitu kan, Mbak ya. Yang dimana kita buat sendiri bajunya, alhamdulillah kita buat tag video sendiri juga dengan bantu teman kan. Yang dimana alhamdulillah hasilnya dapat juara gitu, Mbak. Itu yang menyelenggarakan siapa tuh? Dinas Lingkungan Hidup ya? Dinas Palembang? Oh iya. Terus juara 2 ya? Juara 2. Kemudian juara juga di mana tuh, bisa ceritain? Ada banyak sekali kayaknya. Ada banyak sekali, Mbak. Di Bank Sumsel Babel katanya. Itu fashion show juga. Fashion show juga, Mbak. Dengan tema busana khusus atau? Iya, busana khusus itu. Khusus khas Sumsel. Iya. Kayak pakai baju desain sendiri nih misalnya. Yang dimana itu ada unsur budayanya gitu, Mbak. Jadi dimana kita paduin itu kan dengan corak-corak yang modern gitu, Mbak ya. Jadi lebih enak itu dilihatnya, Mbak, lebih modern, lebih kreatif. Iya. Terus GWEFA juga dari data yang saya terima dari ibunya GWEFA juara top 6 Lomba Davina 2023 ya. Kemudian juara Catwalk Cardinal di tahun 2003. Kemudian 2023, Mbak. Maaf. 2023 ya. Kemudian juara 3 Community Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga Palembang ya? Iya, Palembang, Mbak. Tahun 2024. Berarti baru ya itu baru, tahun Mbak. ini. Jadi GWEFA ada satu lagi nih. GWEFA ternyata juga pernah berperan di film
Dul Muluk dan Dul Malik. Malik. Nah, ini cerita dong gue Eva tentang apa keterlibatan gue Eva di film Dul Muluk dan Dul Malik ini. Gimana tuh bisa ikut berperan di film itu? Alhamdulillah itu juga karena berkat teman dekatnya gue Eva gitu kan. Bunda Kiki, terima kasih sudah menghubungi gue Eva waktu itu tengah malam kan. Gue Eva, ini ada job nih, kata Mbak Kiki. Ya. Job apa Bunda? Dari Eva kan. Job main film gue Eva, film Dul Muluk Dul Malik. Nah di situ langsung gue Eva okein tuh karena gue Eva juga kan tertarik dengan tantangan baru kan. Sebelumnya gue Eva tuh aktif di dunia modeling, dunia fashion show. Tapi sekarang kan ada panggilan nih dari dunia acting. Gue Eva mau coba. Karena gue Eva itu orang yang suka tantangan gitu. Karena menurut gue Eva, kesulitan itu bukan hambatan, malah itu jadi bahan kita untuk bersyukur. Gimana nih, mungkin ada yang paling berkesan ketika syuting Dul Muluk Dul Malik itu? Ada Mbak. Ya, gimana tuh? Yang berkesan tuh waktu gitu waktu, kan. Ya jadi gue Eva tuh kayak lebih menghargai waktu gitu kan. Kalau syuting film kan nunggunya bukan sejam 2 jam Mbak, tapi seharian kan. Seharian. Baru take shoot gitu? Baru take shoot, itu aja baru beberapa adegan gitu kan. Before itu syuting alhamdulillah 3 hari. Kan. Ada di 2 lokasi, di SMA Sumsel, sama di Polsek Kemuning Mbak. Jadi pengalamannya tuh cukup menempa gue Eva untuk sabar mungkin ya nunggu. Jadi kalau di fashion show kita udah ada jadwalnya, jam sekian datang, fashion show-nya jam berapa. Kalau di film disuruh datang dulu, tapi tunggu, belum tahu syutingnya, belum dikasih tahu syutingnya jam berapa. Tapi juga itu ada antusias sendiri gitu ketika filmnya keluar kan. Yang dimana misalnya kan Bunda Kikin suka kayak ngajak-ngajak kita nih yang pemerannya untuk ikut nonton bioskop, misalkan ada yang nonton misalnya kan dikejutin apa gimana kan, kayak nanti diajak foto misalnya, dikenal banyak orang, itu kan merupakan kebanggaan sendiri gitu Mbak. Yang dimana kita lihat misalnya kan kayak artis-artis di luar, oh hebat banget kan main film, dan kini kita juga ngerasain gitu. Tapi semoga nanti lebih dari mereka. Oh ya. Mungkin gue kan mungkin yang memotivasi gue untuk terus aktif di fashion show dan modeling. Selain dari ibu, gue nggak punya idola khusus atau gimana? Kalau idola khusus di modeling, untuk sejauh ini belum ada Mbak. Belum ada. Mbak. Karena gue juga dapat motivasinya dari ibu gitu kan, sama dia gue sendiri gitu yang pokoknya harus gitu. Ya walaupun kita kalah, ya itu jadi motivasi gue pada besar juga. Karena setiap kekalahan itu ada pengalaman yang dapat diambil, apa hikmah yang bisa dipetik gitu Mbak. Jadi bahan kita untuk bersyukur untuk memperbaiki diri kita lebih lagi. Gitu. Gue kan sekolah ya kelas 11 di SMA Bina Warga ya Palembang. SMA Bina Warga 1 Palembang. Kemudian fashion show, modeling, terus kalau ada tahun film ikut. Nah, apalagi kegiatan gue Eva? Kalau kegiatan gue Eva itu untuk sekarang gue Eva senang ke olahraga gitu, ke jogging misalnya. Gue Eva juga pernah waktu itu ikut taekwondo, pernah. Pokoknya semua olahraga pernah gue cobain nih. Kayak dulu gue Eva pas kecil hobi main bola kan, pernah ikut SSB gitu, main bola gitu. Suka futsal, ikut eskul futsal di sekolah, pernah ikut lomba juga waktu di Liga Mahasiswa gitu pas SD. Alhamdulillah juara 3 gitu.
Terus gue juga pernah ikut latihan Muay Thai di PTC lokasinya. Nah, gue tuh sekarang tertarik ke dunia combat sport gitu, yang boxing kan. Yang dimana yang baru viral nih kayak kemarin nih yang Indonesia lawan Malaysia kan. Yang dimana Indonesia itu menang Mbak waktu 9-1 lawan Malaysia kan. Cuman satu atlet dari Indonesia yang kalah waktu itu kan. Dimana gue motivasi juga tuh. Gue mau ikut tapi belum ada restu dari orang tua gitu, karena orang tua juga lebih aware gitu ke anaknya gitu. Takut anaknya kenapa mungkin ya. Karena dia modeling takut kena luka mungkin atau memar ya. Akhirnya gimana tuh caranya gue Pak untuk kan sangat berminat tuh dengan olahraga itu. Nah, gimana alternatifnya gimana? Alternatifnya kita tetap menjaga kebugaran tubuh dengan olahraga gitu. Cuman rajin tuh kayak ikut jogging di mana gitu. Terus apa lagi tuh kegiatan yang ya Pak? Kayaknya banyak banget nih saya dengar. Ikut kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggris, alhamdulillah. Kenapa tuh pilih kursus bahasa Inggris? Karena menurut gue bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional itu. Bahasa yang harus dipelajari oleh setiap orang, bahasa yang harus dipelajari di sekolah. Karena bahasa Inggris juga, gue juga penting gitu bahasa Inggris kan cita-cita gue juga kan, yang ingin mau jadi lawyer kan. Siapa tahu nanti, alhamdulillah misalnya ada klien dari luar negeri, misalnya bisa diajak ngobrol gitu, bisa kayak presentasi di depan orang banyak gitu dengan bahasa Inggris. Dan juga gue nanti juga mau ikut BGP kan, Bajang Gadis Palembang, yang harus gitu belajar bahasa Inggris. Jadi gue itu belajar bahasa Inggrisnya tuh dari dini gitu, sekarang gitu, biar nanti nggak gelagapan gitu. Jadi udah ada persiapan dalam diri gue gitu. Iya, Geva kan sangat percaya diri ya dengan ikut fashion show segala macam. Saya pernah dengar tuh Geva ini katanya overconfident. Nah, gimana nih komentarnya? Dibilang overconfident? Ya, kalau overconfident Geva seneng gitu kan. Karena alhamdulillah dengan percaya diri ini gue bisa jadi orang yang kayak sekarang depan Mbak gitu kan, bisa Mbak undang, alhamdulillah, makasih Mbak. Yang dimana percaya diri itu gue dapetin ketika gue masih kecil sampai gue sekarang kan. Yang dimana gue tuh kayak misalnya diremehin orang nih misalnya, oh gue nggak bisa ikut itu karena gue kurang inilah. Tapi ada kata guru gue itu banyak kekurangan, tapi tertutupi dengan overconfidence gue yang percaya diri gue gitu. Karena setiap manusia itu pasti ada kekurangan, namun pasti ada kelebihan. Namun ya kelebihan ini yang kita manfaatin Mbak buat kedepannya gitu. Gimana nih tanggapan teman-teman gue Pak? Teman-teman tahu kan gue Pak aktif di modeling fashion show? Alhamdulillah. Interaksi gue Pak dengan teman-teman? Apakah keadaan teman-teman mensupport Geva juga atau jadi motivasi buat Geva juga, teman-teman di sekolah maupun teman-teman sebelumnya ya mungkin ya? Iya, jadi motivasi juga Mbak. Karena kan kayak di sekolah misalnya kan, setiap acara misalnya, Geva misalnya habis menang nih misalnya, yang dipanggil kan buat piala ke depan kan, jadi motivasi juga kan, tepuk tangan teman-teman kan, apresiasi dari mereka kan. Jadi ngetop dong di sekolah. Alhamdulillah Mbak. Kurang lebih seperti itu ya. Geva kan selama ini kan ikut lomba fashion show, modeling itu di Palembang. Ada nggak keinginan misalnya ikut lomba sampai ke Jakarta gitu? Ada. Seperti ikut Mr. Teen misalnya Mbak. Gue nanti juga mau ikut Mr. Teen gitu kan, yang ada kompetisinya di Bali. Yang jenjang yang internasional nanti. Itu kenapa sekarang belum? Karena usia. Dan juga belum ada persiapan gitu Mbak. Kan harus nge-gym Mbak gitu. Gue dulu sempat nge-gym Mbak dulu. Sempat nge-gym sebulan gitu, habis itu berhenti gitu. Kenapa berhenti? Karena belum cocok aja gitu Mbak. Masih masa pertumbuhan gitu. Oh ya, bukannya lebih bagus dimulai dari awal? Ya, tapi karena orang tua belum ngerestuin juga Mbak. Karena menurut Geva, kalau restu orang tua itu paling penting Mbak. Karena tanpa orang tua kita nggak bisa jadi apa-apa dunia ini Mbak. Luar biasa. Ya Geva, kan kalau remaja sekarang suka main game, pegang gadget itu main game, sampai dia ketika rame-rame dia asik dengan gamenya, susah nggak tidur malam-malam karena main game. Nah, Geva suka main game juga? Alhamdulillah enggak Mbak.
karena diganti dengan hal yang lebih produktif gitu, misalnya kayak sosial media yang dapat menghasilkan uang, Mbak. Nah, bisa kita cari job nih di HP kan, banyak kan yang di IG atau di komunitas gitu, ada info misalnya. Pernah endorse nggak endorse? Alhamdulillah pernah, Mbak. Ya, endorse makanan, baju, macam. Jadi gadget itu lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang produktif ya. Gimana nih komentarnya tentang remaja sekarang yang suka main game? Komentar tentang remaja yang suka main game, Mbak ya. Iya. Mungkin bisa diganti jadi hal yang lebih produktif lagi, hal yang lebih baik lagi. Karena nggak salahnya, Mbak, kita mencoba misalnya yang hobi main game misalnya, Mbak ya. Kayak kita buat kayak streaming gitu kan, kayak kita main game misalnya dilihat kan oleh banyak orang kan, kan bisa diuang gitu, Mbak. Kayak Om Gueva nih misalnya, dia kan hobi main game kan, kayak itu buat channel YouTube nih buat main game kan, nanti disawerin oleh orang kan, alhamdulillah bisa buat jajan, bisa buat makan, bisa buat self reward gitu, Mbak. Artinya tidak masalah main game asal itu jadi produktif, bisa ikut e-sport ya, e-sport, jadi bisa dapat hadiah, jadi hal-hal yang produktif bisa juga dilakukan dengan main game, asal bisa mengontrol dirinya. Jadi ketika main game tujuannya untuk produktif. Dan tidak sampai mengganggu kesehatan mungkin ya dengan begadang mungkin. Karena banyak yang berita-berita kan, misalnya di Indonesia ini kan banyak yang begadang main game, nggak makan, nggak minum, seharian main game kan, Mbak. Itu juga kan karena pengaruh dari luar juga, Mbak, misalnya dari YouTube misalnya kan. Tapi di YouTube mereka itu main game untuk menghasilkan uang gitu. Kalau mereka ini main game untuk menghasilkan penyakit gitu, Mbak. Yang dimana harusnya itu yang harus kita rubah di kehidupan sosial kita gitu, yang harus kita motivasi gitu, yang harus kita batasi gitu. Dan juga peran orang tua yang sentral, Mbak, yang penting. Menurut Gueva, anak-anak begitu yang harus diawasin oleh orang tuanya gitu kan. Misalnya kayak dikasih hal lain nih, kayak Ibu Gueva nih ngasih Gueva hal yang kayak fashion show. Karena itu yang melatih Gueva untuk tetap produktif gitu, Mbak. Iya, Gueva kan fashion show dengan segala macam kegiatan yang di luar sekolah tadi. Nah, balik ke akademiknya, nilai akademiknya Gueva kan lumayan tuh 10 besar. Nah, gimana Gueva mengatur untuk tetap tertarik juga dengan atau gimana? Pendidikan. Supaya Gueva tuh tetap fokus dan dengan pendidikannya jangan sampai terganggu dengan banyaknya kegiatan di luar sekolahnya Gueva. Alhamdulillah Gueva kalau ada lomba, kalau ada apa, Mbak, latihan itu di luar jam sekolah gitu. Gueva juga kan pulang sekolahnya jam 12. Jam 12 jam 1, Mbak, pulangnya. Jadi pulang cepat juga kan. Jadi setelah Gueva pulang sekolah itu Gueva habisin buat hal-hal yang produktif. Misalnya kayak ikut lomba, bisa kayak pokoknya hal-hal yang produktif, Mbak. Iya. Jadi Gueva tetap juga fokus belajar karena Gueva tadi punya cita-cita yang luar biasa nih, jadi lawyer ya. Iya, alhamdulillah, Mbak. Nah, tentang cita-cita Gueva ini kenapa tuh tertarik menjadi lawyer? Karena bukannya menjadi model yang profesional gitu. Menurut Gueva untuk jadi seorang model itu hanya hobi belaka aja, Mbak. Kita juga harus fokus dengan cita-cita kita. Sebagai manusia kita harus punya ambisi. Karena kita bermimpi itu harus tinggi langit. Kalau jatuhnya itu ke bintang, bukan ke darat gitu, Mbak. Oh ya. Ya, kita itu harus memiliki sebuah ambisi yang besar untuk kehidupan kita ke depannya gitu. Karena ya kita hidup cuma sekali, jadi kita harus melakukannya yang maksimal gitu, Mbak. Buat apa? Misalnya kita belajar misalnya nih, tapi nggak ada tujuan misalnya. Kita itu belajar harus ada tujuan, teman-teman. Jadi untuk memotivasi diri kita sendiri nih, misalnya kayak Gueva mau jadi lawyer kan, kayak Gueva perbaiki diri Gueva dari segi public speaking, teman-teman. Misalnya dengan berbicara dengan Mbak kan, kayak kita berbicara kayak teman misalnya Mbak gini kan. Karena juga Gueva juga orangnya suka ngobrol gitu kan, suka ya kayak dengan kenalan dengan orang lain gitu, mencari hal-hal baru gitu kan. Jadi motivasi sendiri gitu, mau jadi lawyer. Biar juga menunjang kehidupan Gueva setelahnya kan. Kalau kita kayak jadi artis sama sekarang kan belum tentu gitu, Mbak, kayak menunjang hidup kita kan. Karena artis itu naik turunnya kan, Mbak. Tapi kalau kita mengejar di dunia pendidikan,
alhamdulillah pasti itu menunjang kehidupan kita, Mbak. Ya. Karena bagaimanapun kita nanti butuh makan kan. Nggak selalunya kita tuh bisa eksis gitu di dunia modeling gitu, Mbak. Ya. Pasti nanti kita makan oleh usia. Jadi ya persiapan dari sekarang gitu, belajar untuk jadi lawyer, untuk menggapai cita-cita, untuk menunjang kehidupan yang lebih layak untuk generasi seterusnya. Iya. Ini kan lawyer kan artinya bantu orang di bidang hukum ya. Yeah. Nah, mungkin apa aja sih misalnya yang Gueva lakukan supaya bisa nanti tercapai cita-citanya Gueva sebagai lawyer itu? Yang kita lakuin kayak sekarang nih, Mbak, misalnya kita belajar kayak ngobrol kan, kayak kita belajar di sekolah, Mbak, gitu. Ya Gueva tertarik misalnya kayak ada pelajaran PKN misalnya, Mbak, Gueva tertarik kan, misalnya ada guru, Gueva ajak ngobrol, Gueva ajak debat, misalnya tentang apa yang sedang terjadi, misalnya gitu. Kita ajak diskusi, Mbak. Misalnya tentang sejarah, kita ajak diskusi tentang sejarah. Jadi Gueva itu suka dengan hal-hal baru gitu, mempelajari hal-hal baru gitu, Mbak. Alhamdulillah. Iya. Dan memilih lawyer itu karena tadi lebih ke karena apa tuh? Confident gitu. Confident ya. Karena menurut Gueva itu passion Gueva, lifestyle Gueva di situ. Oh ya. Jadi selain bisa bantu orang, bisa juga melatih kita untuk, bukan melatih ya. Sekarang kan Gueva udah public speaking-nya udah mulai dilatih lah ya. Udah terlatih lah public speaking-nya. Kan seorang lawyer kan harus punya public speaking yang bagus ya. Dan keberanian, Mbak. Dan keberanian. Yeah. Tadi Gueva udah punya overconfident tadi kan katanya. Iya. Yeah. Jadi Gueva mudah-mudahan tercapai ya apa amin, yang amin. Gueva cita-citakan menjadi seorang lawyer dengan pastinya pengalaman dan semua prestasi Gueva itu akan sangat mendukung Gueva untuk mencapai cita-cita sebagai seorang lawyer. Amin, amin. Nah, Gueva, ini kita udah nyampe di akhir bincang-bincang kita. Yeah. Gueva, mungkin ada yang mau disampaikan ke remaja di Palembang khususnya atau di Sumatera Selatan secara umumnya? Di Indonesia, Mbak ya. Oh, silakan. Nah, yang dapat Gueva sampaikan, teman-teman, mari kita untuk berlatih, untuk ngobrol, untuk sosial. Karena itu hal yang penting gitu kan. Jangan takut untuk memulai. Karena kita juga akan dapat hal baru gitu. Pengalaman itu jadi hal yang paling berharga dalam hidup kita, teman-teman. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi? Nah, gitu. Yeah. Dan juga jangan lupa untuk kita punya adab sama orang lebih tua. Karena adab lebih penting daripada ilmu. Dan juga jangan lupa dengan Tuhan, harus beribadah, harus bersyukur. Karena di setiap kerumitan yang Tuhan kasih itu bukan untuk mempersulit diri kita, tapi untuk mengajari kita apa arti bersyukur, teman-teman. Karena kita memiliki itu. Pengalaman paling berharga adalah pengalaman. Jadi, kenapa kita nggak mencoba gitu kan? Tapi jangan lupa untuk memuliakan orang tua. Halo Ibu, terima kasih sudah merawat saya, sudah mendukung saya. Terima kasih. Nah Mbak, Gueva juga kan, misalnya Gueva menang lomba nih. Yeah. Uangnya setengah, Gueva kasih Ibu gitu. Luar biasa. Itu juga kunci kesuksesan Gueva itu, Bu. Yeah. Karena peran Ibu juga kan peran sentral dari Gueva kan. Karena bagaimanapun seorang pria harus memuliakan wanitanya. Bagaimanapun nanti Ibu juga tetap akan menjadi seorang ibu. Tidak ada yang namanya mantan ibu. Yeah. Ibu tetap seorang ibu. Sebagaimanapun anak laki-laki adalah milik ibunya sampai ia mati. Sudah luar biasa. Sip. Ada lagi nih yang mau disampaikan? Kira-kira ya untuk teman-teman jangan lupakan pendidikan. Jangan malas-malas dengan pendidikan karena itu yang akan menunjang hidup kita. Mungkin kalau kita lihat di dunia luar kan, kayak ada yang mau jadi YouTuber, ada yang aktif di dunia modeling misalnya. Yeah. Ada yang mau jadi artis, boleh. Tapi jangan lupa dengan dunia pendidikan, teman-teman. Bagaimanapun, itu hanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal abadi selama di dunia ini. Maka dari itu, kejarlah pendidikan, kejarlah akhirat, teman-teman. Semua itu harus dilakukan dengan balance, harus dengan seimbang. Jangan ada yang kurang, jangan ada yang lebih. Pendidikan tetap nomor 1. Terima kasih. Luar biasa nih. Jadi Gueva yang udah sangat terlatih ya sejak dari kecil udah ditempa disiplin, bisa menjadi inspirasi buat remaja di Palembang, di Sumsel, bahkan di Indonesia ya. Jadi udah meretas prestasi di usia dini sesuai dengan tema kita hari ini.
Mudah-mudahan bincang-bincang kita dengan Bu Eva bisa menginspirasi remaja hingga bisa mengisi waktu sehari-harinya dengan kegiatan yang produktif. Demikian, Bu Eva, makasih banyak udah datang ke studio Tribun Sumsel. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nih kesempatan berikutnya dengan prestasi Bu Eva yang baru lagi. Amin, makasih Ibu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.